Suatu ketika, Khalil Gibran, sang sastrawan besar, duduk di bawah sebuah pohon yang rindang dan besar. Dan pada saat yang bersamaan, sahabat-sahabatnya mendekati dan kemudian memanggil namanya. Berulang kali, para sahabat memanggil, menyebut-nyebut nama Khalil Gibran, tetapi Khalil Gibran sendiri tidak bergeming dan tidak terusik dengan panggilan itu. Melihat fenomena itu, sang ibu dari jauh mengatakan, "Jangan ganggu dia, sebab dia tidak ada di situ." Menarik untuk mempercakapkan ungkapan yang sang ibu katakan bahwa anaknya atau Khalil Gibran ini jangan diganggu sebab ia tidak ada di situ. Apa yang dimaksud dengan dia sedang tidak ada di situ? Padahal kita tahu bahwa jasadnya atau tubuhnya ada, ya, bersender di bawah atau di bawah pohon atau di sebatang pohon. Nah, ini menarik untuk mengatakan bahwa seseorang seperti Khalil Gibran atau siapapun yang sedang merenung atau sedang berpikir, sesungguhnya membawa pikirannya, membawa jiwanya jauh keluar dari tubuhnya. Jadi orang siapapun yang sedang berpikir, yang sedang terlibat atau melibatkan diri dengan suatu pekerjaan, dengan sebuah bacaan, dengan segala sesuatu yang ditekuni, yang diasikinya, maka sebenarnya fenomena itu membawa orang itu terlepas dari raganya, dari tubuhnya, dari badannya. Nah, ini teman-teman menjadi satu kondisi yang sering kita hadapi di rumah ketika seorang istri menghadapi suami yang sedang membaca koran, yang memanggil-manggil suaminya namun suaminya tidak bergeming. Nah, sehingga istrinya mengeluh dan merasa jengkel karena sang suami tidak memberikan perhatian padanya. Padahal sang suami sedang tidak berada di situ. Artinya pikirannya jauh masuk ke dalam sebuah dunia tersendiri yang tidak bisa serta-merta dia dicabut dari kesadaran itu. Tidak serta-merta bisa disadarkan dengan panggilan-panggilan seperti itu. Atau mungkin teman-teman juga pernah berbicara kepada teman berbicara, teman kantor, teman bermain yang sedang asik menulis pesan WhatsApp dan yang lain-lain, dan kemudian Anda mengajak ia berbicara dan semuanya itu seolah-olah tidak tersambung. Itu sebenarnya adalah sebuah tindakan yang sia-sia ketika Anda berbicara atau merespon, mengajak orang untuk ngobrol dengan orang-orang yang sebenarnya sedang terlibat jauh, ya. Memang tubuhnya itu ada berhadap-hadapan langsung dengan diri kita, tetapi sebenarnya jiwanya, pikirannya itu jauh sekali, pergi jauh ke suatu tempat atau sedang memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ketahui. Nah, ini kondisi seperti ini teman-teman harus dipahami dengan baik untuk mengurai atau memperkecil salah paham yang sering terjadi antara pasangan, antara orang tua dan anak, antara para sahabat. Ya, memang ini harus menjadi sebuah pilihan yang cerdas untuk kita memutuskan kapan harus menyampaikan sesuatu dan mendengarkan sesuatu. Apalagi kalau teman-teman ingin menyampaikan hal yang sangat penting. Ya, jadi kesadaran untuk tahu persis bahwa teman berbicara kita berada pada satu posisi yang betul-betul disadarinya itu penting sekali. Nah, sebab kalau Anda menyampaikan pikiran atau sesuatu yang sangat baik, yang sangat serius kepada orang yang sebenarnya hanya tinggal tubuhnya di hadapan Anda, sebenarnya Anda menyia-nyiakan hal tersebut. Bisa jadi Anda menyangka bahwa apa yang Anda sampaikan itu masuk dalam benaknya, padahal sama sekali dia tidak mendengar sebab dia lebih terikat pada sebuah ide atau sebuah hal yang dia pikirkan secara serius di benaknya. Dan kondisi itu sama sekali tidak bisa kita ganggu. Nah, kondisi di mana orang larut dengan situasi, dengan pikirannya ini, ya seolah-olah kalau teman-teman tiba-tiba kejutkan ia, ya sadarkan ia dengan teriakan atau dengan suara yang jauh lebih keras, sebenarnya Anda sedang mencabut dirinya
secara paksa. Dan itu sesuatu yang kondisi yang tidak nyaman, suatu kondisi yang bahkan membahayakan dirinya. Ada cara tersendiri untuk memanggil orang yang sedang tenggelam, larut, ya hanyut dalam pikiran-pikiran yang dia sendiri yang tahu. Jadi Anda hadir di depannya, ya memberikan kode-kode tertentu, menarik dia perlahan demi perlahan untuk keluar dari kedalaman berpikirnya, sehingga dia kemudian disadarkan kembali. Jadi teman-teman, materi kita saat ini berbicara terkait dengan bagaimana tidak salah paham dan bagaimana kita dapat memanfaatkan situasi, diskusi, pembicaraan yang saling memahami posisi seseorang ketika ia terlibat dalam sebuah arus berpikir yang sangat dalam. Kita jumpa di episode yang lain. Salam hebat dan salam trio.